Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, sahabat-sahabat yang juga ada di berbagai tempat. Salam persekutuan bagi kita semua. Hampir 8 bulan kita tidak bertemu. Ada rindu yang menyeruak di hati kita semua. Kami Majelis GKJ Samirono Baru betapa rindu bertemu dengan saudara-saudara bersekutu. Demikian juga tentu bagi saudara-saudara semua untuk juga rindu untuk beribadah di tempat ini. Tetapi karena situasi, keadaan yang terjadi, kita tidak bisa bertemu. Maka ibadah kali ini pun kita juga melaluinya melalui virtual. Tetapi satu hal, meskipun ibadah diselenggarakan secara virtual maupun juga ketika ibadah dilaksanakan dalam perjumpaan, satu hal yang kita yakini bahwa sukacita selalu ada bersama dengan kita semua. Natal kali ini luar biasa karena memberikan makna yang luar biasa bagi kita semua, sehingga dulu kita bersama-sama bersekutu dengan teman-teman sahabat kita di gereja, tapi sekarang kita ada di rumah kita masing-masing. Tetapi justru saya merasakan pasti sukacita dimanapun kita merayakannya. Natal selalu hadir memberikan kehangatan dan juga memberikan sukacita, karena Natal adalah kehadiran dalam kehangatan bersama. Nah, oleh sebab itu kami Majelis GKJ Samirono Baru dengan penuh rasa syukur dalam kerinduan kami kepada saudara-saudara semua mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk terus melangkahkan kaki kita berjuang terhadap kehidupan ini mewujudkan damai sejahtera. Kristus yang adalah firman Allah boleh nyata hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Pada akhirnya kami sampaikan Selamat Natal untuk saudara-saudara semua. Tuhan beserta kita. Amin. Ibadah Natal ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kelahirannya bukan hanya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia, tetapi kelahirannya telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu,
marilah kita bersorak menyambut kelahiran Firman yang menjadi manusia itu sebagai Sang Raja Damai. Ungkapan seorang gembala di Bethlehem. Aku berdiri tidak jauh dari Maria dan Yusuf. Di antara domba-dombaku, menyaksikan bayi kudus terbaring di palungan. Di bawah langit cerah malam berbintang, tersirat rona wajahnya begitu agung. Sulit dilukis kata, memancarkan sukacita, sekaligus menyimpan 1000 duka. Seolah-olah sudah mengenal beratnya titian hidup yang akan diarunginya. Siapapun yang mendekat, serasa disirnakan dosa-dosanya, lalu diusap lembut penuh kedamaian. Ini bukan bayi yang mendamba kasih, tapi dia gumpalan kasih itu sendiri. Setiap orang yang datang bukan ingin bergegas mendekap, tapi segera bersimpuh, bersujud, dan berdoa. Entah mengapa, aku bangga jika boleh menjaga sepanjang malam, sekalipun tak ada seorang pun yang meminta. Bajuku yang tebal kumal seolah berganti gagah megah, seperti para hulu balang raja. Andai saja aku bisa terbang
dan bersanding di antara bintang-bintang. Tentu akan kukabarkan kepada dunia. Juru damai sudah lahir. Sambutlah dan datanglah. Inilah berita Natal. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji syukur kepada Allah. Umat manusia, Sang Putra menebus dunia, dan namanya disebut ajaib, Allahku yang perkasa, Bapa Tuhan yang kekal, Raja damai, ya Allah yang perkasa, Raja damai.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus menerangi kami, sehingga berita Natal yang hari ini kami mau dengar adalah berita Natal yang sungguh kami dengarkan, kami renungkan, kami hayati, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus, Firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita. Mari kita membaca Kitab Injil Yohanes pasal yang pertama. Mari kita perhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayat 14. Sebagaimana tema khotbah perayaan Natal pada saat ini adalah firman itu telah menjadi manusia. Demikianlah firman-Nya untuk kita semua. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, anak-anakku sekalian, tema kita hari ini adalah firman menjadi manusia. Bagaimana caranya memikirkan tentang firman yang menjadi manusia itu? Saya lalu ingat kisah beberapa tahun yang lalu. Saya lupa persisnya, tetapi pada saat perayaan Natal, panitia memiliki gagasan bagaimana caranya orang bisa memikirkan Allah menjadi atau firman menjadi manusia. Lalu ada ide saat itu, teman-teman, ada ide tentang bagaimana kalau Bu Pendeta menyamar sebagai orang yang meminta-minta. Nah, kita setuju semua. Pada waktu yang sudah ditentukan ibadah dilaksanakan, pada banyak warga yang datang, saya menyamar sebagai pengemis yang duduk di antara beberapa teman yang kebetulan juga biasa datang untuk meminta-minta kalau pas hari Natal begitu, karena banyak yang datang, jadi mereka akan meminta sesuatu dari warga yang datang. Jadi persis ada di pintu gerbang. Saya meminta di situ, mengulurkan tangan saya dan mengiba-iba dalam bahasa yang mesake banget gitu ya. Saya belum makan 3 hari gitu ya. Wah, itu mesti wis ora selamat itu kalau 3 hari nggak makan, nggak minum gitu ya. Ya, saya meminta. Tugas saya adalah berperan untuk meminta kepada teman-teman yang lewat sekaligus melihat bagaimana reaksi mereka. Nah, menarik melihat reaksi mereka. Melihat warga yang berjalan. Ada yang melihat kami dengan wajah iba dan mengatakan, ada orang minta-minta gitu. Lalu ada yang mengulurkan tangannya dikasih ke saya. Ada anak kecil yang lari-lari, Bu minta uangnya, tuh dikasihkan. Ada yang begitu. Ada juga yang kemudian datang, kemudian melenggang kangkung saja, udah lewat aja gitu ya. Ngelirik kayaknya sedikit gitu ya, ngelirik aja gitu ya. Ada juga yang kemudian datang melihat dan mengatakan, engkau wae, nanti aja kalau udah selesai tak kasih, tak ibadah dulu gitu ya. Ada yang seperti itu, pokoknya macam-macam gitu ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, menarik karena ketika saya menyamar sebagai seorang pengemis, ada beberapa warga yang tidak melihat kalau itu Bu Pendeta. Jadi mereka datang dan kemudian mengira saya pengemis biasa saja, jadi ya sudah. Tapi ada yang kemudian melihat saya bisik-bisik, ketoke ku Ibu Pendeta gitu ya. Lihatnya itu kayaknya Bu Pendeta ya, macam-macam gitu ya. Tapi yang ingin saya katakan adalah dari semua yang kemudian pengalaman itu mengajar kepada saya dan juga kepada jemaat. Kepada saya untuk melihat bagaimana reaksi orang terhadap orang-orang yang memiliki kebutuhan. Melihat bagaimana reaksi orang ketika ada orang yang membutuhkan dan tepat di depannya. Saya melihat bagaimana reaksi orang ketika ada orang yang mengenal saya, meskipun saya berpakaian compang-camping istilahnya, meskipun pada saat itu saya kumal tetapi melihat dan masih mengenal itu Bu Pendeta. Tapi ada juga yang kemudian tidak mengenal saya sama sekali bahwa itu Bu Pendeta. Itu adalah pengemis seperti pengemis dan yang meminta seperti yang lain. Saudara, dan kemudian pengalaman itu saya bagikan kepada teman-teman pada saat itu kalau masih ingat. Itulah yang kemudian mari kita bayangkan ketika Tuhan berbicara dan firman Tuhan serta berita Natal disampaikan kepada kita, firman yang menjadi manusia. Firman itu Allah yang kemudian menjadi manusia. Sama seperti ketika berpikir tentang raja-raja zaman dahulu. Adalah biasa bagi mereka untuk menyamar berpakaian seperti rakyat biasa atau bahkan menyamar sebagai seorang pengemis untuk melihat keadaan rakyatnya. Sekaligus ingin merasakan bagaimana perasaan, pergumulan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Nah, karena itu apa yang saya sampaikan semoga dapat membantu kita memahami teks kita kali ini ketika berbicara tentang Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai dengan 14 yang mengatakan firman yang telah menjadi manusia. Saudara yang terkasih, kata firman yang dipakai dalam kitab Injil Yohanes menggunakan kata logos. Memang kitab Injil Yohanes diperuntukkan khusus kepada orang-orang Yunani dalam konsep berpikir tentang sesuatu yang bersifat sangat filosofi.
filsafat, dan logos itu menjadi sangat penting dalam pemahaman orang-orang Yunani. Karena logos itu adalah sesuatu yang inti, sesuatu yang besar, suatu gagasan, suatu ide, sumber dari segala sesuatu. Itu logos. Sehingga mereka mengatakan betapa logos itu sangat penting karena dia adalah sesuatu yang bersifat kekal, sesuatu yang inti, dasar dari apa yang ada. Dia sumber hikmat, dia sumber pengetahuan, dia sumber logika, dia sumber segala sesuatu. Dalam konteks itu kemudian dia katakan, firman itu telah menjadi manusia. Bahwa segala sesuatu yang kekal, sumber segala sesuatu, ide dari segala ide itu sekarang telah menjadi manusia. Dalam konteks perjanjian lama, dalam bahasa yang dipakai dalam kebudayaan orang-orang Yahudi, betapa pentingnya firman itu. Karena kita masih ingat ketika tata kala penciptaan, Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman. Melalui perkataan, jadilah ini, jadilah itu, dan lain sebagainya. Menunjukkan bahwa firman itu berasal dari Allah. Firman itu Allah. Firman itu adalah Dia. Maka disinilah kita bisa melihat. Yohanes sebetulnya mau mengatakan bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah sekarang firman yang adalah Allah itu sendiri telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia hadir di hadapan manusia secara jasmani. Allah yang dulu jauh, yang ada di atas, selalu kita membayangkan surga di atas, kemudian sekarang telah turun, diam di tengah-tengah hidup manusia dan bersama dengan manusia. Allah yang jauh sekarang sudah dekat, malah ada di sekitar kita. Yang kemudian tidak terjangkau oleh manusia, sekarang bisa terjangkau oleh manusia. Yang transenden menjadi yang imanen. Sesuatu yang nyata ada berkemah di antara kita. Maka firman itu yang kemudian tinggi itu telah menjadi manusia, tinggal di dalam diri kita. Dan siapakah itu? Yesus. Firman ini katakan di dalam Injil Yohanes bahwa yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia bukanlah Yohanes, tetapi Yesus itu sendiri. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman yang menjadi manusia sekarang dinyatakan bahwa Dia terang bagi dunia. Sehingga setiap orang kemudian bersama-sama menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Karena mereka merasakan terang itu. Jadi itu berarti saudara-saudara, kehadiran firman itu sungguh dirasakan menjadi terang bagi kehidupan umat yang saat itu merasakan kegelapan, yang merasa buntu, yang merasa tidak nyaman dalam kehidupan karena penderitaan demi penderitaan, merasa sedih, berduka atas segala persoalan yang terjadi, sekarang telah menjadikan diri mereka bahagia, sukacita karena mereka melihat terang itu, sehingga mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari apa yang boleh kita renungkan, firman yang telah menjadi manusia memberikan banyak pelajaran dan hal yang penting yang bisa kita renungkan pada saat ini. Secara khusus pada masa tahun 2020 di dalam Natal kali ini. Karena hari ini Natal ini sangat istimewa. Karena biasanya kalau Natal-Natal saudara, kita akan berkumpul dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita dari berbagai tempat, lalu berkumpul, lalu bersama-sama dengan penuh sukacita berbondong-bondong kita ke gereja. Kita bersama-sama dengan mereka, mari kita berjumpa dengan Allah di gereja. Mari kita menghadap Dia, mari kita memuliakan nama Tuhan. Semua orang berpusat di gedung gereja, berbagai tempat datang. Karena mereka memahami Natal adalah ketika berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah bersama dengan anggota keluarga. Tetapi sekarang hal itu tidak terjadi. Kita Natalan di rumah. Tetapi menarik,
Justru disinilah kita bisa memaknai apa artinya firman menjadi manusia. Kalau selama ini kita yang datang menjumpai Tuhan di gereja, di dalam perayaan Natal, tetapi sekarang Allah menjumpai kita turun dalam tanda petik singgasananya, turun dalam sebuah kemewahan dan juga lingkup sebuah gedung gereja, dan sekarang Allah berjalan datang dari rumah ke rumah. Tuhan menjumpai manusia dalam sebuah komunitas yang paling kecil, yaitu keluarga. Bukankah Allah yang selama ini berpusat dipahami dalam perayaan Natal di gereja, sekarang turun, menyebar, ada di dalam keluarga-keluarga? Maka disinilah kita memahami betapa luar biasanya firman Tuhan kali ini. Dan ketika kita bersama-sama merasakan bagaimana kita berjumpa dengan keluarga dan kita Natalan di rumah, pasti ada suasana lain. Ada suasana yang saya membayangkan itu mengharukan. Ada suasana yang betul-betul dulu tidak pernah terjadi ibadah di rumah bersama dengan anggota keluarga. Sekarang Natalan tenanan istilahnya, pakai baju Natal, kita bersama-sama merayakan bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing, dan Allah hadir di situ. Ada sebuah ilustrasi yang saya ambil dari sebuah kisah, yaitu cerita tentang kisah pohon Natal. Ada 3 pohon Natal. Ada yang besar sekali, ada yang tanggung, dan ada yang kecil. Pohon Natal itu semua indah. Mereka saling bicara tentang, wah betapa senangnya ya kalau aku bisa dibeli oleh orang-orang yang merayakan Natal. Mereka membayangkan aku akan dibeli oleh keluarga ini, keluarga itu, atau apa dan lain sebagainya. Itu mereka sudah memiliki bayangan tentang itu dan kebanggaan akan indahnya pohon Natal itu. Nah, mereka ingin bisa dinikmati dan mereka ingin bisa memberikan inspirasi bagi orang-orang yang merayakan Natal. Nah, saudara, tepat 2 minggu sebelum perayaan Natal atau sebelum hari Natal, pohon Natal yang paling besar dibeli. Dan kemana dia ditempatkan? Di mall. Ada pohon Natal yang sangat besar di mall-mall. Betapa indahnya, betapa luar biasanya. Tapi ternyata pohon Natal ini sedih. Kenapa? Karena orang hanya memandang dia sekilas, habis itu mereka sibuk shopping. Mereka sibuk belanja, baju-baju dan lain sebagainya. Bahkan sibuk duduk-duduk makan-makan di situ dan tidak lagi memperhatikan pohon yang indah itu. Sedih rasanya. Lalu bagaimana dengan pohon Natal yang kedua, yang tanggung? Oh, dia juga dibeli. Betapa senangnya dia membayangkan, semoga aku tidak seperti pohon Natal yang besar. Dan ternyata saudara, dia dibeli dan ditempatkan di sebuah kantor. Orang yang melihat tempat itu, pohon Natal itu senang sekali. Mereka pertama kali takjub, wah bagus banget ya pohon Natalnya, luar biasa. Lalu berhenti di situ. Karena kemudian mereka sibuk dengan banyaknya pekerjaan. Sibuk dengan laptopnya. Mereka sibuk dengan penatnya pekerjaan yang mereka harus hadapi. Dan mereka sudah lagi tidak bisa melihat pohon Natal yang ada di depan, samping, atau mereka lewati. Tinggal pohon Natal yang kecil. Kalau kecil mau ditempatkan di mana? Pohon Natal yang kecil akhirnya dibeli oleh seorang bapak dan ditempatkan di sebuah rumah yang sangat sederhana. Begitu pohon itu dibawa di rumah, anak cucu begitu sangat gembira melihatnya. Mereka takjub melihat pohon Natal itu dengan warna-warni yang kemudian dihiasi di dalamnya. Setiap kali mereka melihat itu dan mengatakan, "Mbah, apa ya pohon Natale?" Setiap kali mereka lewat lalu memegang dan mengatakan, "Wah, iki apa loh?" Sesuatu yang luar biasa. Betapa bahagianya pohon Natal itu
karena dia diperhatikan, diterima, dan menjadi sumber inspirasi bagi manusia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari ilustrasi ini sebetulnya hendak mengatakan kepada kita bagaimana pentingnya Natal itu. Natal sekarang betul-betul kita rasakan memiliki makna tersendiri. Kalau orang selalu mengatakan bahwa Natal itu euforia dengan sukacita, pesta dan lain sebagainya, sekarang kita bisa merasakan bagaimana Natal justru hadir begitu nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika Allah yang adalah firman menjadi manusia, menunjukkan kepada kita apa arti Natal. Itu berarti mendorong bagi kita satu hal, bagaimana Allah peduli kepada kita dan mau turun menyapa kita, bukan hanya menyapa kita tetapi menolong kita, dan bersama-sama dengan manusia merasakan bagaimana penderitaan hidup dan bagaimana perjuangan untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Yang kedua adalah melalui firman yang menjadi manusia, mendorong kita untuk kemudian mari kita melangkah. Mari kita membuka sekat-sekat yang ada, mari kita datang menjumpai orang-orang di sekitar kita. Seperti Allah turun datang menjumpai manusia, maka marilah kita kemudian juga membuka sekat-sekat kita dan kemudian menjumpai orang-orang di sekitar kita. Apapun agamanya, apapun sukunya, bagaimanapun situasi keadaan ekonomi sosial mereka, tapi kita didorong untuk kemudian hadir, menjumpai, berdialog, hidup bersama untuk saling menguatkan, saling membangun, dan saling membantu. Apalagi dalam situasi pandemi seperti saat ini. Apalagi dalam situasi sosial politik kita yang luar biasa. Maka Natal membawa kita untuk mari kita melangkahkan kaki keluar dari tembok sekat yang ada. Dan mari kita bersama-sama hidup dengan saudara-saudara kita dalam kerukunan, kedamaian, saling menopang untuk terus berjuang mengatasi kehidupan ini. Selamat Natal, selamat Tahun Baru, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kau dengar suara malaikat bernyanyi di langit yang terang, indah dan merdu. Lihatlah bintang gemerlap sinarnya, menuntun gembala pada Tuhannya. Dengar
Sang Raja telah lahir. Bersorak-soraklah dunia. Pujilah Tuhan dengan segala talenta yang kita punya. Demikianlah kelahiran Sang Juru Selamat dikumandangkan di seluruh penjuru dunia. Di hari yang ke-8 setelah kelahirannya, Sang bayi kudus dibawa oleh ayah bundanya ke Bait Allah di Yerusalem untuk disunatkan. Bapak Yusuf dan Ibu Maria memberinya nama Yesus, seperti yang telah disebut oleh malaikat sebelum dia dikandung oleh ibunya. Pada saat itu, datang juga ke Bait Allah seorang nabiah bernama Hana. Bersamaan dengan itu, datanglah juga seorang yang sudah sangat tua bernama Simeon. Simeon adalah seorang yang benar dan saleh. Roh Kudus ada di atasnya. Oleh Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah dan ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi oleh Tuhan, penghiburan bagi Israel yang dinanti olehnya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Ya anak kecil, ya anak lembut, Engkau diutus Bapamu, dan dari sorga mulia
kecil, ya anak kudus. Ya anak kecil, ya anak lembut, segala dosa Kau tebus, Kau hantar kami umat-Mu ke hariban Bapa-Mu. Ya anak kecil, ya anak lembu. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan menjadi tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya nyata pikiran hati banyak orang. Mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Yang mengasihi
sekalian, kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam perayaan Natal yang sederhana namun sangat bermakna dan sangat menimbulkan sukacita, kami bersatu hati menaikkan doa kami. Kami bersyukur untuk setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, karena melalui peristiwa yang meskipun berat seperti saat ini, kami melihat bagaimana Allah bekerja dan bagaimana Allah menolong kami dan setia menemani kami. Kami bersyukur di tengah-tengah kegelapan yang kami rasakan, terang yang asalnya dari Allah nyata memberikan kekuatan kepada kami, sehingga peristiwa Natal sungguh kami rasakan bagaimana terang berbicara kepada kami, Allah yang turun di dalam kehidupan kami, keluarga kami masing-masing, menguatkan kami dan meneguhkan kami untuk bersama membangun kehidupan keluarga dalam perjumpaan dengan anggota keluarga, dengan anak, cucu, orang tua, eyang dan saudara kami. Maka Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang boleh kami rasakan. Maka pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu memohon berkat bagi pemerintah kami yang terus berjuang menyelesaikan persoalan demi persoalan yang silih berganti, tiada henti-hentinya menerpa bangsa kami. Pandemi COVID-19 belum selesai. Persoalan tentang kerukunan umat beragama, persoalan tentang kerukunan dan kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Kami sungguh mohon, kiranya Engkau menguatkan pemimpin kami, Presiden Jokowi, demikian juga setiap orang, untuk kami mampu menghadapi persoalan ini, agar kami tetap satu, agar kami terus berjuang untuk mewujudkan kesatuan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Biarlah kami gereja-gereja bergandeng tangan, meninggalkan kemapanan yang ada dan mau turun untuk bersama-sama dengan komponen yang lain berjuang untuk kesatuan negara ini, dan juga agar kami dimampukan hidup berdamai dengan virus COVID-19 maupun virus-virus yang lain. Tuhan, kami mohon biarlah Engkau memberkati teman-teman kami yang terus berjuang dalam lini kesehatan, agar mereka juga kuat dan juga mereka dimampukan untuk menolong para pasien korban COVID-19 maupun juga penyakit yang lain. Berkati juga keluarga mereka, selimutilah mereka dengan tangan kasih Tuhan. Kami juga mohon bila gereja-gereja senantiasa semakin dimampukan mewartakan Injil Tuhan di tengah-tengah situasi saat ini. Kami juga mohon biarlah Engkau memampukan kami menghadapi berbagai macam bencana yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau kiranya menolong kami semua. Kami juga memohon berkat Tuhan agar kami dimampukan Tuhan untuk terus mewartakan Injil Tuhan, agar kami dimampukan untuk peduli terhadap orang-orang di sekitar kami. Inilah Tuhan doa kami. Semuanya kami pinta di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan.
Firman Tuhan yang mendasari persembahan saat ini diambil dari Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Hai dunia, gembiralah. Mari kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan dalam doa. Mari saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan melalui Pendeta Abiheni Hartiningsih sebagai kekuatan dan pesan atas hidup kami di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kiranya kami diberikan kemampuan untuk menjalankan firman-Mu. Tuhan, sumber berkat dan cinta kasih, kami mengaturkan terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan. Hari lepas hari, Engkau tidak pernah melupakan akan kehidupan kami, sehingga sampai saat ini pun kami merasakan pemeliharaan-Mu. Saat ini kami mengaturkan persembahan kami sebagai wujud bakti dan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan. Biarlah persembahan ini dapat menjadi jalan berkat untuk segala keperluan dan kegiatan gereja Tuhan di GKJ Samirono Baru, sehingga gereja Tuhan terus-menerus dapat menjalankan fungsinya, mewartakan kebaikan, cinta kasih, dan kebenaran. Jika dalam kami menghaturkan persembahan ini masih terselip dosa dan salah kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Kami akan siarkan berita bahwa firman itu telah menjadi manusia. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. keluarga Supono Warsito, kami keluarga besar Partomo. Saya Widwi Suli. Kami keluarga Pendeta Emeritus Siman Widiatmanto. Keluarga besar Imam Sukarjo. Kami keluarga besar Adi Saputro. Saya keluarga Andreas. Saya keluarga Herawati. Paduan suara GKJ Sambilono Baru. Keluarga Indra Irawan mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Selamat Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021.
Immanuel, Tuhan beserta kita. 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 Immanuel, Tuhan beserta kita.